Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali kajian kita dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membuka segala kebaikan dalam kehidupan kita. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi tabi'in tabi'in asy-syuhada'i wa salihil malaikatil muqarrabin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih meneruskan penjelasan dari Prof. ini di Al-Qadr ya. Kemarin kita baru sampai di penjelasan beliau tentang makna dari Lailatul Qadar itu yang ada dua makna ya. Satu makna sebagai malam kemuliaan, Qadar dipahami sebagai kemuliaan. Yang kedua sebagai malam penentuan. Malam kemuliaan karena di situ diturunkan Al-Qur'anul Karim, Quran yang mulia. Yang bagi siapapun yang mengambil petunjuk dari Quran itu, dia akan menjadi orang yang mulia. Kemudian malam penentuan, dalam pemahaman dari Prof. ini kemarin kita baca, karena malam itu sangat menentukan apakah kehidupan kita itu akan menjadi kehidupan yang selamat ataukah tidak. Jadi apakah Quran yang datang kepada kita itu akan kita ambil atau tidak. Jadi, itu menentukan sekali apakah pilihan kita itu akan sesuai dengan Quran ataukah kira-kira dua makna itu yang kita pahami dari Al-Qadr. Kemudian kemarin juga sudah kita sampaikan tentang turunnya Quran di malam Lailatul Qadar, malam Qadar itu membawa pengertian bahwa Quran turun dalam satu malam secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dari langit dunia kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah selama 23 tahun. Salah satu makna dari inna anzalnahu fi lailatul. Karena faktanya Quran diturunkan dalam rentang waktu selama 23 tahun. Bukan hanya satu malam. Tapi kemudian difahami Quran turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu dalam satu malam. Baik, kita teruskan
Kemudian kemarin yang belum sempat kita baca, ini makna dari Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam penentuan itu atau malam qadar itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Karena kita pahami dari penjelasan beliau apa makna 1000. Kata 1000 tidak bermakna jumlah yang tidak terbatas. Demikian bangsa Arab memahaminya. Pelaksanaan ibadah pada malam Ramadan mempunyai nilai lebih tinggi daripada ibadah di luar Lailatul Qadar. Baik banyaknya balasan maupun bobotnya amal. Jadi orang Arab biasa menggunakan kata 1000 itu untuk ukuran yang tak terbatas. Dan itu kemudian juga dalam tradisi kita, masyarakat Jawa itu juga ada penggunaan kata 1000 itu dalam pengertian yang sesuatu tidak terbatas. Itu ada istilah nuwun sewu. Itu kan bukan semata-mata sewunya. Ya mungkin juga itu apakah bahasa Jawa yang terpengaruh oleh tradisi Arab. Karena orang-orang Arab akan istilah 1000 itu untuk pengertian yang tidak terbatas. Ataukah memang tradisi Jawa itu sejak sananya sudah mengenal bahwa bilangan tak terbatas itu ya 1000. Jadi ketika menggunakan khairun min alfi syahr itu bukan hitung-hitungan kemudian dibagi menjadi 83 tahun misalnya gitu. Itu ya boleh-boleh saja itu untuk sekedar memberikan matematis, hitungan matematis, tetapi hakikatnya saya kira bukan seribuan itu, bukan ribu dalam makna 83 tahun. Tapi dalam makna yang khairun min alfi syahr itu makna yang tak terhingga kebaikan. Rasul menjelaskan bahwa beribadah di bulan Ramadan dengan berpuasa dan sholat malam ditambah dengan menghindari perilaku yang tercela akan melebur dosa pelaku. Jadi memang umat Rasulullah itu banyak privilege, banyak keistimewaan. Kemarin saya baru mendownload Syaraf Ummati Muhammadiyah, kemuliaan umat Muhammadiyah yang ditulis oleh Syed Alwi Al-Maliki. Memang umat Rasulullah itu umat yang sangat dimuliakan. Pertama dari sisi usianya saja, dibandingkan dengan usia dari para nabi terdahulu, Rasulullah itu kan pendek ya. Tetapi justru Rasulullah diposisikan sebagai asyraful anbiya wal mursalin. Jadi usia panjang itu tidak menjamin kebaikan. Usia panjang, maka kemarin saya kutip di status saya itu, rubba umrin saat amadu wa qallat amdadu, dari Al-Hikam. Rubba umrin saat amadu wa qallat amdadu wa rubba umrin qalilatun amaduhu katsiratun amdaduhu. Bahasanya. Betapa banyak usia yang panjang tetapi sedikit sekali yang kita saat, jadi sangat luas usianya itu panjang, tetapi qallat amdaduhu, tetapi keberkahannya sangat sedikit. Wa rubba umrin qalilatun amaduhu wa katsiratun amdaduhu. Tapi sebaliknya, usia yang dia qalilatun amadu, sedikit usianya, tetapi katsiratun amdah, lebih luas, atau banyak berkahannya. Dan itu dikehendakinya begitu.
Dan umat Rasulullah itu umat yang usianya pendek-pendek dibandingkan umat terdahulu. Maka di antara kemuliaan umat Rasulullah itu durasi hidupnya itu pendek, tetapi itu dia. Tadi juga saya mendengarkan penjelasan di antara kemuliaan umat Rasulullah itu tinggal nabinya sudah ribuan tahun yang lalu, itu agamanya masih hidup. Tapi umat terdahulu, dikatakanlah diambil contoh umatnya Nabi Musa, hanya ditinggal 40 hari, itu saja umatnya menyembah yang lain. Ketika pulang beliau marahi Harunnya, sudah ditungguin Harun pun ternyata masih menyembah selain Allah. Nah, sementara umat Rasulullah ditinggal ribuan tahun yang lalu, ini masih tetap bertauhid dengan ini kan luar biasa. Jadi memang syaraf umat Muhammadiyah, kemuliaan dari umat Rasulullah itu diantaranya adalah usianya pendek, tetapi keberkahan dari usianya itu yang panjang. Maka Quran untuk umat Rasulullah itu banyak diberikan privilege yang pahala tak terbatas. Sedekah itu misalnya, sedekah itu diberikan pahala yang minimal 10 kali lipat. Kita membaca Quran satu huruf juga dilipat gandakan 10 kali lipat. Bukan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu apa banyak privilege yang diberikan umat Rasulullah kepada umat Rasulullah. Itu menunjukkan, termasuk di sini tadi, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ini penting sekali untuk kita pahami, kita rasakan bahwa menjadi umat Rasulullah itu kita betul-betul bersyukur. Kita ditakdirkan menjadi umatnya Rasulullah itu betul-betul bersyukur. Sudah gitu nanti Rasulullah pun juga masih berikan syafaat. Beda dengan umat yang lain. Rasulullah memberikan syafaat. Yang syafaat itu kalau secara bahasa syafaat kan pertolongannya. Tetapi pertolongan yang bersifat menggenapkan. Dan syafaat itu sendiri secara bahasa juga bermakna genap. Misalnya Umirul Bilal ayutiral ayashfa'al adhan wa yutiral iqam. Ada hadis begitu. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Maka azan itu punya redaksi hadisnya begitu. Ayashfa'al adhan wa yutiral iqam. Jadi yashfa' itu menggenapkan azan. Sehingga azan itu kan dua kali ya. Hayya as-shalah, hayya falah kan genap-genap. Wa yutiral iqamah dan mengganjilkan iqamah. Sehingga dari makna bahasa yashfa' itu menggenapi, maka kita pahami begini, bahwa sejatinya syafaat itu berangkat dari ruang kosong. Syafaat itu sifatnya adalah menggenapi kekurangan amaliyah kita. Kalau kita sama sekali tidak beriman atau sama sekali tidak mengikuti Rasulullah, nul pudul ya, syafaat itu memang bagian dari rahmat Allah. Tetapi dengan logika bahasa itu kita bisa katakan begini, bahwa syafaat sifatnya menggenapi kekurangan-kekurangan amaliyah kita, yang memang kalau kita ukur dengan apa yang akan nanti diberikan Allah berupa rahmatnya di surga itu nggak akan sebanding. Nggak akan sebanding. Maka pasti yang berlaku di situ adalah syafaat. Maka disebut syafaat. Dan syafaat itu pun juga bagian dari rahmat Allah yang diberikan kepada Rasulullah, termasuk kepada umatnya. Syarafu ummati Muhammadiyah itu kan diantaranya karena Allah diberikan khusus juga untuk memberikan syafaat.
Ini saya kira hal yang kita manai dari Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 tadi maknanya bukan 1000 dalam penghitungan 100 kalikan 10. Tetapi maknanya adalah tak terhingga. Sebagaimana tradisi orang Arab mengatakan menggunakan istilah 1000 itu dalam pengertian yang tidak terhingga. Berikutnya beliau menulis begini. Sangat baik bila peringatan nuzulul Quran yang selama ini dilakukan bangsa Indonesia diarahkan untuk mengkaji dan mendalami kandungannya yang diikuti dengan pelaksanaan secara bertahap baik oleh pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian akan terhindar dari situasi yang dikhawatirkan Rasul bahwa akan datang suatu ketika Islam tinggal namanya saja, Al-Quran tinggal tulisannya saja. Ada hadis begitu ya. Sayati ala ummati zamanun ya. La islam apa? La islam ila ismuhu wala apa? Coba saya redaksi persis saja. Wala Qur'ana ila rasmuhu ya seperti itu. Jadi ada hadis itu kayaknya di Nasuhul Ibad juga ada. Akan datang kepada kita satu zaman ketika agama kita hanya tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya. Memang tidak ada orang lagi yang bisa jadi juga masih banyak orang menghafal. Tapi kita prihatin dengan dicabutnya para ulama itu, apakah ini menjadi indikasi dicabutnya ilmu? Dan kalau hadis itu, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nasi. Allah tidak mencabut ilmu dari bumi itu dengan tiba-tiba orang menjadi gila semua tidak punya ilmu. Tapi dengan cara biqbil, dengan cara diwafatkannya para ulama. Sehingga ketika sudah tidak ada lagi ulama yang ada di situ, maka banyak orang yang minta fatwa, kemudian fatwanya keliru kepada orang yang tidak berilmu. Fadallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesat. Kita prihatin mudah-mudahan segera menyusul orang-orang yang menggantikan ulama-ulama yang dicabut oleh Allah. Oke ya, jadi saya kira penting bahwa beliau Prof. Zaini itu mengarahkan bagaimana Quran itu fungsional. Di Quran itu fungsional, tidak semata-mata kita pahami sebagai mantra. Jadi jangan difungsikan Quran sebagai mantra. Memang begini, kalau kita mengikuti perkembangan umat Islam, itu umat Islam itu dalam tahapan sejarahnya menurut Kuntowijoyo itu melalui tahapan mitos, kemudian tahapan ideologi, kemudian tahapan ilmu. Itu tahapan berpikir umat Islam. Tahapan mitos, ketika seorang itu masih berkutat kepada persoalan mitos, jadi seolah dia ingin menyelesaikan persoalan realitas dengan mitos. Itu tidak akan pernah bisa. Nah, ketika kita menggunakan Quran itu lebih sebagai mantra, maka sebenarnya itu kita lebih menggunakan Quran sebagai mitos. Yang dikehendaki bukan itu. Misalnya Quran hanya digunakan dalam tanda kutip, hanya digunakan untuk sebagai alat ruqyah. Ruqyah. Tanpa dipahami isi. Mungkin bisa jadi fungsional untuk itu. Tapi bukan sekedar itu. Terlalu remeh kalau Quran digunakan hanya untuk itu. Apa bedanya Quran dengan mantra-mantra? Bukan berarti itu tidak baik, karena Rasulullah juga melakukan itu kan diantaranya. Tetapi jangan berhenti di situ. Karena itu maksud saya begini, kan ada cerita hadis ya bahwa Rasulullah pernah
mengobati orang yang digigit ular dengan bacakan suratul Fatihah. Itu kan wasilah Fatihah untuk doa Rasulullah kepada orang yang disembuhkan tadi. Tetapi hendaknya Quran tidak hanya berfungsi sebagai, kemudian Quran itu lebih dipahami sebagai. Nah, tahapan berikutnya katakan Wijaya itu tahapan ideologis. Gerakan umat Islam itu digerakkan oleh ideologi tertentu. Munculnya gerakan-gerakan, kalau di Indonesia, konteks Indonesia itu syarikat Islam. Munculnya partai syarikat Islam itu partai ideologi. Islam sebagai gerakan yang harus hidup menjadi menjadi dasar dari negara. Nah, kemudian yang tahapan ketiga adalah Islam sebagai ilmu, bahasanya sebagai ilmu. Maka kita memfungsikan Quran itu ya konteks ilmunya. Quran membimbing apa? Ini contoh ya. Misalnya ketika Quran memaknai kata syiratal mustaqim. Syiratal mustaqim. Ihdinas syiratal mustaqim. Itu di Quran tidak kita temukan makna bahwa syiratal mustaqim itu jembatan di atas neraka yang kecilnya lebih kecil daripada 7 rambut bagi 7, ya toh, yang tajamnya lebih tajam dari pisau tertajam 7 kali lipat, kan begitu ya. Ini ilustrasinya. Itu kita tangkap dalam makna begini. Kalau bagi kita yang bisa memahami konteks Quran, kita tentu tidak memahami semata-mata syiratal mustaqim dalam pengertian itu. Tapi Rasulullah itu berhadapan dengan umat yang beragam tingkat berpikirnya. Beragam tingkat berpikir. Bagi orang-orang yang punya pikiran sangat sederhana, Rasulullah menjelaskan dengan sangat sederhana. Tapi bagi orang yang punya pikiran lebih tinggi lagi, kita harus memahami sesuai dengan konteks Quran. Maka konteks Quran apa? Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini contoh bahwa kadang mitos itu diperlukan untuk orang-orang yang berpikirnya itu masih sangat sederhana. Tapi begitu tahapan pemikiran seorang itu sudah berkembang baik, maka itu sudah tidak lagi. Jadi ini penting untuk kita kan bahwa tahap mitos itu tidak akan menyentuh realitas. Misalnya dulu ketika orang belum tahu kenapa terjadi hujan. Mitosnya kan, itu bidadari kencing, kan gitu ya. Dari buang air. Mitos apa itu? Pelangi. Itu katanya naga yang sedang minum. Nah, itu kan mitos ya. Itu tahapan berpikir orang yang belum sampai kepada ilmu. Tetapi ketika sudah sampai pada ilmu, itu bukan naga, kan gitu kan. Nah, itu tahapan yang maksud saya begitu. Maka Quran itu memang harus kita posisikan sebagai ilmu. Maksud saya, yang berfungsinya itu bukan sekedar mitosnya, apalagi sekedar ideologisnya. Karena itu nanti akan lebih banyak berbenturan. Dan kondisinya. Yang isinya adalah kandungan ilmu yang tak terbatas. Maka bisa jadi peringatan Rasulullah ketika Quran hanya tinggal namanya, tinggal tulisannya. Dicetak banyak-banyak dengan tulisan yang sangat indah, dilakukan dengan lagu-lagu yang sangat indah, tetapi tidak fungsional dalam kehidupan manusia. Yang terpenting dari konteks Quran itu, ketika kita memperingati nuzulul Quran, katakanlah, di situ adalah konteksnya kita menggali isi dari Quran. Nah, apa yang kita lakukan sedikit demi sedikit, nah sebenarnya dalam konteks kita memahami isi Quran itu seperti apa, supaya kita tidak terjebak kepada sesuatu yang bersifat mitos.
Saya setuju dengan tulisannya Kuntowijoyo. Selamat tinggal mitos, selamat datang realitas. Karena memang mitos itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan realitas. Kita juga akan terkungkung dalam mitologi sejarah. Kita umat tertinggi, ya'lu wa la yu'la alaih. Tetapi kalau kita tidak isi dengan ilmu, ya kita hanya menjadi tinggal mitos. Jadi mitos-mitos begitu ya harus kita ubah. Oke, berikutnya sedikit lagi kita. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu para malaikat bersama malaikat Jibril turun atas izin Tuhannya untuk mengatur segala sesuatu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai fajar menyingsing. Memang kemuliaan sesuatu itu ditandai dengan sesuatu yang mulia di sisi lain. Saya begini, bulan Ramadan itu dianggap sebagai bulan mulia karena di situ ada diturunkan Quran yang mulia. Satu tempat itu dianggap mulia karena di situ juga ada orang yang dimuliakan. Misalnya begitu. Jadi tanda dari kemuliaan sesuatu itu karena adanya sesuatu yang ada di dalamnya, ada sesuatu mulia yang ada di dalamnya. Tanda dari kemuliaan sesuatu. Tinggal kita, misalnya Mekah itu dianggap sebagai bulan yang tempat yang dimuliakan, Makkatul Mukarram, karena di situ ada Ka'bah. Jadi kemuliaan sesuatu itu karena adanya sesuatu yang mulia di dalamnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat itu para berbondong-bondong turun di malam itu menyambut, memberikan berita gembira. Jadi kalau yang diutus rata-rata begini ya, di Quran itu kita menemukan yang diutus oleh Allah untuk memberikan berita gembira, untuk membantu manusia itu bukan jin. Tetapi yang diutus adalah malaikat. Dalam peristiwa perang Badar misalnya, itu juga yang diutus adalah malaikat. Ini tanazzalul malaikatu warruhu fiha, itu juga malaikat. Karena malaikat makhluk yang sangat setia. Jadi ini di satu sisi juga kita bisa pahami bahwa yang sebaiknya dijadikan sebagai partner hidup kita itu adalah malaikat. Ada orang-orang tertentu yang dia menundukkan jin, kemudian dia diminta bantuan sesuatu dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan itu nggak menyesatkan dia. Tapi dari Quran yang kita tangkap pesan atau indikasi makna bahwa semua yang diinikan itu adalah dari malaikat, maka sebaiknya yang kita jadikan sebagai partner dalam kebaikan itu ya. Dalam Fatihah itu kan ada malaikatul mukarram. Kita Fatihah malaikat-malaikat dekat dengan kita. Ada malaikat hafallah, malaikat menjaga kita. Itu bisa jadi mereka yang memang diutus oleh Allah untuk mengawal kehidupan setiap manusia yang perlu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun dan juga warruh, arruh di situ dalam malaikat Jibril. Di dalam malam itu biizni rabbihim, dengan izin Tuhan. Min kulli amr, yang bertugas mengatur segala sesuatu. Maka malam itu menjadi sangat menentukan. Dari bahasanya, apakah kita nanti akan berproses menjadi baik atau tidak. Bisa jadi memang penentuannya memang di bulan Ramadan. Itu akan menjadi indikator dari kebaikan-kebaikan kita di bulan-bulan berikutnya.
Jadi penentu dari kebaikan. Kalau kita maksimalkan di bulan Ramadan itu, bulan-bulan berikutnya itu akan menjadi, jadi start kebaikannya itu sudah mulai dari, nah di situ sudah dinulkan kan, dinulkan, sudah diampuni semua dosa. Nanti kita akan berproses lagi, dinulkan lagi di bulan Ramadan. Itu ditentukan betul. Maka kualitas ibadah di bulan Ramadan itu menjadi penentu sekali terhadap di bulan-bulan berikutnya. Kira gitu. Pahami sebagai Lailatul Qadar sebagai malam penentuan. Oke, saya kira itu yang kita